Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Platform Merdeka Mengajar. Siapa yang tidak tahu platform Merdeka Mengajar? Sekarang sudah tersedia di Play Store dan dapat diunduh dengan gratis. Melalui platform ini, guru dapat melakukan pelatihan mandiri. Berikut adalah aksi nyata saya dari pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, saya Lia Nurhayati dari SD Negeri Megasari, Kecamatan Cianjur. Ini adalah aksi nyata modul Merdeka Belajar yang saya pelajari. Modul pelatihan ini berisi 5 modul, yaitu modul 1 mengenali dan memahami sebagai pendidik, modul 2 mempelajari tentang mendidik dan mengajar, modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul terakhir, modul 5 adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di modul 1 ini, kita belajar mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Untuk mengatasi kelemahan kita harus terus belajar. Sehingga pada akhirnya kita mampu mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Nah, peran kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh kembang murid-murid sesuai dengan kodratnya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan begitu, kita bisa merealisasikan sosok guru yang kita mimpikan dalam diri kita pada masa-masa kita menjadi seorang murid. Di modul 2 ini, kita memahami apa yang namanya mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan bagian dari mendidik. Mengajar merupakan cara mengajarkan ilmu. Sedangkan mendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru dan seorang murid itu layaknya seorang petani menanam padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Guru ibarat petani dan murid ibarat tanamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar dilakukan dengan sistem among, yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani, untuk menjadikan manusia secara utuh, yaitu pendidikan yang memenuhi kebutuhan lahir dan batin para murid-murid kita. Lanjut ke modul 3, kita akan belajar bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Murid itu memiliki kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Maka dari itu, disesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pembelajaran harus bersifat konstekstual agar kodrat keadaan murid dapat terpenuhi. Pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut dapat dilakukan dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Hal ini berarti guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Kemudian di modul 4, kita belajar bagaimana cara mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak itu merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga atau tindakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga itu adalah merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Sehingga sekolah harus melakukan kerjasama yang baik dengan keluarga, dengan orang tua siswa, agar dapat menyediakan pelatihan karakter anak dan murid yang sinkron dengan sekolah. Sebagai pendidik, membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak.
Nah, tiba di akhir modul, yaitu kita belajar mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, guru harus memahami beberapa hal, yaitu pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Berikutnya adalah guru harus memahami bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Guru juga harus memahami bahwa mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Dan hal yang penting lainnya, guru itu harus memahami bahwa pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Guru juga harus memahami bahwa pendidik dapat memberikan daya upaya memaksimalkan untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Terakhir, guru juga harus memahami bahwa pendidik dapat membantu menggambarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Terima kasih, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari pelatihan mandiri yang saya lakukan tentang Merdeka Belajar. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.